Hello friend, selamat datang di Ulas Bola. Jadi, kali ini datang dari Martin Paes yang diberitakan akan diincar oleh tim asal Malaysia. Netizen, jangan-jangan itu cara licik Malaysia. Di samping itu, ada 5 bintang pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret oleh STY. Nomor 1, Arhan Pratama, guys. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi di sini kita melihat Martin Paes ini sedang gencar diberitakan baik itu di media Malaysia maupun di media Indonesia. Itu kiper timnas Indonesia Martin Paes saat ini tampil moncer bersama timnas Indonesia dan Dallas FC. Penampilan moncer tersebut ternyata diketahui oleh tim seolah Malaysia, yaitu klub Johor Darul Takzim Friend. Menurut sumber dari media asal Malaysia, Selangor 2 News, tim sepak bola yang dimiliki oleh Tengku Ismail itu berencana untuk merekrut kiper yang pernah menimba ilmu di FC Utrecht tersebut, guys. Banyak netizen Indonesia yang memberikan komentar terkait rumor ini. Menurut netizen Indonesia, tentunya mereka tidak ingin kejadian penurunan karir seperti Jordi Amat tersebut, karena seperti kita ketahui bersama, ketika Jordi Amat pindah ke Liga Malaysia, itu penurunan karirnya terlihat pesat, guys. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh netizen Indonesia Friend. Jadi di sini ada beberapa komentar, salah satunya hati-hati kalau ada tim sepak bola asal Malaysia ingin merekrut pemain diaspora Indonesia, jangan-jangan ada misi terselubung. Buka komentar dari salah satu akun Instagram Friend. Jadi, seperti kita ketahui bersama, Martin Paes dari 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu memperlihatkan kelasnya, friend, yang dimana dia mampu memberikan save terbaik sehingga bisa menjadi sorotan negara-negara tetangga kita, tidak terkecuali Malaysia. Ya, memang seperti kita ketahui bersama bahwasanya klub DJT ini bukan klub sembarang klub, karena dia memiliki fasilitas yang luar biasa, bahkan yang terbaik di Asia. Namun seperti kita ketahui bersama, ya Asia tetaplah Asia. Di samping itu, kita akan melihat 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret oleh ST. Nah, jadi di sini ada beberapa pemain yang salah satunya yaitu Hoki Caraka. Kenapa Hoki Caraka dicoret oleh ST? Apakah karena kurang menit bermain, atau karena terlalu muda, atau memang skillnya masih di bawah rata-rata? Seperti kita ketahui bersama, di depan ada penambahan baru yang sudah disetujui oleh DPR kita, friend, yang dimana itu ada 2 pemain, salah satunya Eliano Rangers. Nah, jadi karena adanya penambahan kekuatan di lini depan, maka nama yang akan tersingkir yaitu Hoki Caraka. Itu kemungkinan besarnya. Yang kedua ada yang namanya Nadeo Argawinata. Seperti kita ketahui bersama, kita sudah mendapatkan kiper kelas Eropa. Jadi maka dari itu kita sudah kelebihan kiper. Maka dari itu ST akan mengurangi satu pemain di posisi kiper, yaitu kemungkinan besar nama Nadeo Argawinata yang akan tersingkir. Karena seperti kita ketahui bersama, ini bukan hanya teori, tapi sudah dibuktikan kualitas dari Martin Paes itu, friend. Mana save-nya mampu membatalkan Indonesia dari kekalahan. Walaupun Indonesia belum kuat secara menyerang,
Namun secara pertahanan Indonesia sudah solid dan membuat raja-raja atau raksasa sepak bola Asia itu ketar-ketir, friend. Nah, yang ketiga yaitu Arhan Pratama. Nah, kenapa Arhan Pratama tersingkir? Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Arhan Pratama ini memiliki suatu kelebihan, yaitu lemparan jauhnya, friend. Dan di klubnya dia kurang memiliki jam bermain, sehingga performanya tentu akan menurun. Walaupun Arhan ini memiliki kelebihan dari lemparan jauhnya tersebut, namun akhir-akhir ini kekuatan Arhan tersebut jarang dimainkan oleh STY. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bersama, Indonesia sekarang sudah melawan negara-negara Asia, raksasa sepak bola Asia, yang dimana postur-postur negara seperti Arab, Australia itu postur-postur tinggi, friend. Jadi itu mungkin kurang efektif ketika menggunakan lemparan jauh, karena mereka itu tinggi-tinggi, bahkan ada backnya 190 cm atau bahkan 2 meter, sehingga kesulitan bagi pemain timnas Indonesia untuk bersaing di udara, friend. Nah, maka dari itu Arhan Pratama ini sebenarnya masih dibutuhkan oleh STY karena dia memiliki suatu kelebihan itu. Namun di sisi lain mungkin STY sudah kurang memainkan skema tersebut, sehingga ada pertimbangan-pertimbangan yang dimana mereka akan mengubah taktik permainan dan pola penyerangan, sehingga nama Arhan ini kemungkinan besar akan tercoret, friend. Jadi di sini kita akan melihat lagi siapa lagi di sini. Nah, di sini ada yang namanya Muhammad Ferrari. Seperti kita ketahui bersama, kita akan mendapatkan tambahan kekuatan di lini belakang, yaitu pertahanan, yang bernama Mads Hilgers. Nah, ini pemain bukan pemain sembarangan pemain, friend, karena harga dirinya, market value-nya itu bahkan melebihi market value seluruh timnas Malaysia, timnas Vietnam, dan seluruh negara-negara di Asia Tenggara. Hanya dengan market value-nya dia sendiri dibandingkan 23 pemain di timnas seluruh Asia Tenggara, friend. Ini bukan kaleng-kaleng, friend, dan dia masih muda. Nah, mungkin ini akan menambah kekuatan lini pertahanan Indonesia. Tentu ini akan lebih seru kita tonton ketika melawan negara-negara yang mendominasi pertandingan, yang memang tipikal permainannya menyerang seperti Jepang atau Australia dan lain sebagainya, friend. Mereka ketika melawan negara-negara yang ranking FIFA-nya di bawah negara mereka, itu cenderung menyerang, guys, menyerang habis-habisan. Tentu kita membutuhkan kekuatan tambahan di lini belakang, yaitu Mads Hilgers adalah salah satu yang sedang diupayakan dalam minggu ini. Tentu sudah diputuskan beberapa hari yang lalu oleh DPR, dan ini sedang ada proses pemindahan federasi yang sedang diupayakan dalam seminggu ini supaya bisa melawan Bahrain dan Cina, friend. Selanjutnya di sini ada yang namanya Wahyu Prasetyo. Nah, Wahyu mendapatkan menit bermain saat timnas Indonesia menahan Australia 0-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Namun bek Malut United itu hanya bermain kurang lebih 4 menit saja.
Wahyu sendiri memang bukanlah pilihan utama STY. Sebab itu, ia pun bisa saja dicoret demi bisa memasukkan Mads Helgers yang kini tengah dalam proses naturalisasi, friend. Jadi sudah jelas ketika ada pemain yang masuk, tentu akan ada pemain yang tersingkir, karena itu adalah persaingan. Dalam pertandingan bola, dalam tim itu biasa, karena untuk membawa nama negara tentu dibutuhkan pemuda-pemuda terbaik bangsa yang ahli di bidangnya, friend. Namun di sisi lain, STY juga bisa mencoba yang namanya Jan Schraven di lini depan, friend. Karena seperti kita ketahui bersama, Indonesia walaupun bermain baik, tidak kalah dan belum terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini, namun Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol, friend. Jadi sehingga Jan Schraven ini mungkin bisa dicoba oleh STY, karena seperti kita ketahui bersama, memang timnas U19 memang akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 akhir bulan ini, namun akan berakhir di akhir bulan September ini juga, friend. Sehingga mungkin ketika melihat permainan dari Jan Schraven di pertandingan kualifikasi Piala Asia ini dari melawan 3 negara tersebut, maka mungkin dengan melihat performanya itu bisa mencoba menjadi salah satu pilihan dari STY, friend. Nah, dalam hal ini kita memang sedang membutuhkan tambahan amunisi di depan, dan Jan Schraven bisa menjadi opsi sebelum Mauro Ziltra itu hadir, karena Mauro Ziltra ini memang tipikal penyerang number 9, guys. Berbeda dengan El Clemer yang dimana dia agak sedikit mobile, namun Mauro Ziltra ini memang tipikal striker number 9, friend. Sehingga ini sangat cocok dan patut kita nantikan debutnya di timnas Indonesia, friend. Dan dia masih muda dan rekornya di Liga Belanda pun tidak buruk, friend. Nah, kembali lagi kita akan menantikan apakah gaya bermain Mauro Ziltra ini cocok dengan gaya bermain STY. Kita lihat saja apakah STY mampu meracik dan mengolah kekuatan-kekuatan, tambahan-tambahan kekuatan timnas ini menjadi suatu kekuatan yang padu, yang menyatu dan luar biasa nantinya, friend. Jadi itu merupakan ada beberapa kemungkinan yang bisa dicoba oleh Mr. STY demi membuat sepak bola Indonesia semakin maju dan target-target yang telah ditetapkan bisa segera dicapai, friend. Mungkin itu saja dari saya, dan see you, friend.